Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah rahizalina habibina syafi'ina rasulullah Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Anna Allah ya'ala rijali bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa alimihim wa fa'al barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Ja'aluna min hisbihim yarzuquna ma'abadahum wa yatawaffana ala lilatihim wa yahshuruna bi zumratihim bil afiyati wa salaman lakum wa barakatuh kitab. Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf Asam bin Yusuf al-Rasul Abdullah bin Muslim al-Fatim al-Asqatim. Nafa'ana Allah bihim wa bihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi bi ulumi bidarain wa miftah qulubana futuhil arifin bi hikmatika wa nasrah lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Anqal yang lalu sudah kita bahas mustahil bagi Allah karoha. Wakadha yastahilu aidzon alaihi ta'ala al-jahlu wa ma fi ma'nahu bi ma'lumin ma wal mautu was samamu wal ama wal baqamu. Dan juga mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adanya Allah bersifat juhul. Wa ma fi maknahu, dan yang semakna dengan juhul. Juhul itu ada dua. Ada bodoh asli, ada bodoh yang murakkab, yang tersusun. Bodoh asli itu yang memang nggak mengetahui sesuatu, namanya bodoh. Tanya itu di bawah tanah itu isinya apa, nggak tahu. Di atas langit itu isinya apa, nggak tahu. Memang itu bodoh, nggak tahu. Ini bodoh asli namanya. Yang kedua ada lagi bodoh yang namanya bodoh murakkab, yang tersusun. Dia tidak mengetahui sesuatu dan dia tidak mengetahui dirinya tidak tahu. Jadi ada orang yang ditanya, isinya langit itu apa? Isinya langit, ya dijawab sama dia. Tapi jawabannya nggak sesuai dengan kenyataan. Di tanah itu bawah isinya apa? Dia jawab, tapi isinya nggak sesuai dengan kenyataan. Dia mengira dirinya tahu, padahal dia nggak tahu. Nah, orang yang mengira dirinya tahu ini, ketika dikasih tahu, ya nggak mau, karena sudah menganggap dirinya tahu, gitu. Berarti orang yang demikian disebut orang yang sok tahu. Orang yang sok tahu itu punya dua kebodohan pada dirinya. Yang pertama, dia nggak mengetahui kenyataan. Yang kedua, dia tidak mengetahui dirinya tidak tahu. Ini bodohnya tersusun. Jadi apa yang nyata dia nggak tahu, dan dia nggak tahu dirinya nggak tahu. Kalau yang pertama tadi tahu dirinya nggak tahu, ketika dikasih tahu ya terima. Langit itu ya isinya ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada tahu. Karena dia menyadari dirinya itu nggak tahu, maka dikasih tahu mau. Ini pengertian bodoh. Nah, Allah itu mustahil kedua-duanya. Mustahil Allah tidak mengetahui sesuatu, sama sekali nggak tahu, dan mustahil pula pengetahuannya Allah tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi Allah ini mengetahui Fir'aun. Yang diketahui Allah, Fir'aun itu beriman umpamanya. Berarti pengetahuannya Allah nggak sesuai sama kenyataan. Kenyataannya Fir'aun kafir, kok diketahuinya iman. Ini namanya mengetahui sesuatu tapi nggak sesuai dengan kenyataan. Maka Allah mustahil
kedua-duanya. Mustahil bodohnya Allah itu bodoh yang asli, Allah nggak tahu sama sekali, dan mustahil pula pengetahuannya Allah tidak sesuai dengan kenyataan. Wa ma fi maknahu bimaklumi, dan apa-apa yang semakna dengan bodoh, maknanya semakna dengan bodoh itu pengetahuannya nggak sampai pada mengetahui secara nyata, seperti mengetahui sesuatu dengan don, syak, wahmun. Itu pengetahuannya begitu terhitung pengetahuan yang masuk pada kebodohan gitu loh. Kalau disifatkan pada kecocokannya di dalam kenyataan. Orang yang don itu apa? Don itu menduga dengan dugaan yang kuat. Artinya dia menduga sesuatu karena ada yang menguatkannya. Tapi orang yang menduga ini juga nggak tahu kenyataan. Kayak Quraisy di rumah ada nggak? Ada. Taunya gimana? Itu ada sendalnya. Jadi sendal ini dijadikan dasar menganggap saya ada di rumah. Padahal sendal dan saya itu nggak berkaitan. Boleh saja saya keluar pakai sepatu, boleh saja saya keluar pakai sendal yang lain. Tapi ketika dia mengatakan, oh ada di rumah, pasti. Tahu ya gimana kamu? Itu ada sendalnya, namanya menduga. Ini juga termasuk kebodohan kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna-makna yang termasuk bodoh juga. Artinya bodoh itu artinya nggak tahu secara nyata. Terus syak itu mastawa seimbang antara iya dan tidaknya. Ente mau mengetahui tentang arah jalan, ini ke Jakarta itu kanan atau kiri, tapi nggak ada petunjuk. Ente ngomong kanan, ya itu 50% kemungkinan benarnya. Ente ngomong kiri, ya 50% kemungkinan benarnya. Namanya apa? Syak. Ente ragu-ragu di dalam memutuskan sesuatu. Kenapa? Karena nggak ada petunjuk apapun. Orang yang nggak punya petunjuk apapun kemudian memutuskan sesuatu, keputusannya namanya ragu-ragu, syak. Nah, orang yang syak ini pasti tidak tahu secara kenyataan. Kemudian yang ketiga, wahmun, sudah termasuk maknanya bodoh. Wahmun itu menduga sesuatu dengan dugaan yang salah. Kalau ada dugaan yang benar, mending ini dugaannya salah. Kompasnya kompas rusak, tapi dipakai untuk menunjukkan arah. Ya, kemungkinannya salah, bukan kemungkinannya benar. Gitu. Ini termasuk maknanya bodoh. Terus wan nisyan itu seperti yang kemarin, lupa, lalai. Ini termasuk hilangnya pengetahuan. Wan naum, tidur juga bagian dari hilangnya pengetahuan. Mustahil pengetahuannya Allah itu dibarengi dengan pernah nggak tahu. Kenapa nggak tahunya? Ya Allah pernah ngantuk, pernah tidur. Orang yang tidur itu hilang ilmunya. Nggak ada orang tidur dikatakan ini orang tidur itu orang pinter, nggak ada. Orang pinter itu orang kalau melek, kalau bisa menceritakan apa yang dia ketahui, itu namanya orang pinter. Jadi, kalau orang naum, maka hilanglah pengetahuannya. Begitu pula mustahil Allah itu ilmunya dengan nadzori. Dengan nadzori itu apa? Dengan berpikir. Allah kalau mau mengetahui satu mikir dulu. Allah mau bikin alam mikir dulu, mau bikin langit mikir dulu. Berarti mikir itu pernah nggak tahu. Termasuk dalam pengertiannya bodoh. Atau ilmunya Allah itu nggak mikir. Mikir ya pernah bodoh, nggak mikir bodoh. Nggak mikir? Ilmu yang nggak mikir sendiri ilmu apa?
Ilmu yang nggak perlu mikir sebenarnya kayak apa? Ilmu yang nggak perlu mikir kayak tadi, mengetahui perkara wajib menempat benda. Itu nggak perlu mikir, doruri gitu loh. Itu sebenarnya ilmu doruri, ilmu yang nggak usah mikir, ya nggak usah mikir. Kamu tahu modalnya apa? Modalnya panca indera. Lah kalau doruri dijadikan ilmunya Allah boleh nggak? Allah itu mau bikin langit ya nggak pakai mikir lagi. Namanya ngomong begitu boleh nggak? Kenapa? Kenapa butuhnya? Allah itu mau bikin bintang, bikin manusia nggak pakai mikir lagi. Kalau nggak pakai mikir yang maknanya itu nggak pernah didahului kudu, tidak pernah didahului kudu, boleh. Ngomongnya begitu boleh. Yang maknanya ilmunya nggak didahului kudu. Tapi kalau Allah itu nggak mikir yang makna ilmunya doruri kayak kita, didahului nggak tahu terus tahu, tapi tahunya tanpa perlu dalil, termasuk ilmunya baru kalau begitu gitu. Jadi boleh saja mengatakan Allah itu bikin langit nggak usah mikir, bikin bumi nggak usah mikir, boleh kalau dimaknai tanpa didahului kebutuhan. Karena ilmunya Allah itu tanpa didahului butuh, bukan ilmu yang baru. Tapi ngomongnya begitu tidak dibenarkan oleh syariat. Gitu saja. Kalau akal boleh saja. Terus ada lagi ilmu huduri. Ilmu huduri ilmu apa? Ilmu huduri itu ilmu yang ya sebangsa doruri juga. Sama kayak badihi. Badihi itu ilmu uji coba. Ini mau tahu sesuatu dicoba dulu, oh ini sama ini, oh hasilnya begini, ini sama ini. Badihi termasuk doruri juga. Ilmu huduri seperti ente mules. Pernah ente belajar mules nggak? Caranya mules gimana gitu? Atau ente kok tahu kamu itu mules, yang ngasih tahu siapa? Ente tahu kalau ente itu lapar, yang ngasih tahu siapa? Naluri aja. Itu namanya huduri. Spontan kamu tahu aja gitu. nggak termasuk naluri, nggak termasuk apa namanya badihi, nggak ada. Kalau doruri itu kan ada perantaranya akal, ya kan? Cuman akalnya nggak usah pakai dalil gitu loh. Tapi kalau huduri ini yang nggak punya akal juga tahu. Orang gila tahu yang namanya sakit, ya? Orang gila tahu yang namanya ngantuk, kalau ngantuk tidur. Dia tahu yang ngantuk dari mana? Dikasih tahu, mas kamu ngantuk gitu. Itu ilmu huduri. Apa namanya insting? Apa insting? Iya, ilmu rasa gitu. Nah, semua makna-makna itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mustahil. Allah itu ilmunya dibarengi dengan keadaan itu semua, naluri, doruri, badihi, huduri, dzon, syak, wahmun. Ini mustahil semua bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wal maut, mustahil Allah itu mati. Artinya mustahil Allah itu hidupnya nggak selama-lamanya. Mustahil Allah itu hidupnya tergantung pada sesuatu.
Kalau kita kan hidupnya bergantung sama sesuatu. Kalau sesuatu yang kita gantungi itu nggak ada, maka ya kita nggak bisa hidup. Nah, Allah mustahil hidupnya bergantung pada sesuatu. Terus wasomamu, mustahil Allah itu somam, tuli. Wala ama, mustahil Allah itu buta. Artinya nggak ada pendengarannya, nggak ada penglihatannya asli. Ya Allah itu nggak mendengar sama sekali, nggak melihat sama sekali. Itu mustahil bagi Allah. Karena sifat mendengar, sifat melihat ini adalah sifat kesempurnaan. Karena ta'aluknya sama basor itu, melihat, mendengar itu pada segala sesuatu. Pada segala sesuatu yang wujud. Kalau hilang, kalau ada sebagian yang dilihat, ada sebagian yang didengar, itu sama aja, sama saja dia itu nggak punya pendengaran. Nanti mendengarnya itu bukan dari dirinya sendiri, tapi mendengar yang diberi oleh yang lain. Yang namanya asli mendengar itu ya segalanya didengar. Yang namanya asli melihat ya segalanya dilihat. Kalau kita hanya melihat pada sebagian, itu berarti penglihatan kita ini penglihatan yang diberi. Kamu dikasih sesuatu yang kamu bisa melihat, bisa mendengar, bukan asli dari diri kamu sendiri, bukan. Kalau yang asli dari dirinya bisa mendengar, melihat segala sesuatu. Nah, apabila Allah itu mendengar sebagian, sama aja Allah nggak mendengar, nggak punya pendengaran sendiri gitu loh. Allah kok melihat sebagian, berarti nggak punya penglihatan sendiri, penglihatannya berkaitan dengan yang lainnya. Yang namanya melihat itu harus melihat segala sesuatunya. Apalagi melihatnya dengan mata, mendengar dengan telinga, tambah mustahil lagi bagi Allah. Kenapa? Karena jelas itu penglihatan hawadis, pendengaran hawadis. Mustahil ada sesuatu yang nggak didengar Allah. Pendengarannya Allah terhalang, penglihatannya terhalang, itu mustahil. Kenapa? Karena berarti yang dia dengar bukan dari dirinya sendiri, pasti dari yang lainnya. Terus walba kamu bisu, mustahil Allah itu bisu. Yang disebut bisu itu maknanya adamul kalam aslan. Yang disebut dengan kalam asli nggak punya kalam itu gimana? Yang disebut asli nggak punya kalam itu nggak punya kalam nafsi maksudnya, bukan nggak punya kalam lisan. Ini nggak punya kalam asli pada dirinya, nggak ada kalam hatinya, nggak ada. Dia nggak punya sifat kalam. Kalau orang bisu yang maknanya nggak bisa melafalkan sesuatu, itu bukan, itu berarti ada kecacatan pada lisannya, bukan nggak punya sifat kalam. Ya mustahil bagi Allah bisu itu maknanya mustahil Allah itu pada dirinya nggak ada sifat kalam. Jadi lemah, nggak mampu menampakkan kalam pada dirinya. Artinya kalam nafsinya nggak ada. Ini mustahil bagi Allah. Adapun orang yang bisu yang maknanya dia nggak bisa bersuara, nulis pun nggak bisa, bukan berarti dia nggak bisa kalam. Apabila dia bisa menampakkan apa yang dia maui, berarti dia punya kalam pada dirinya.
Yang ya pakai apa saja. Orang yang bisa menunjukkan, kamu bisa mengetahui maunya seseorang, berarti orang itu bisa menyampaikan apa yang dia inginkan. Caranya menyampaikan dengan apa saja. Yang penting apa yang dia maui tersampaikan. Nah, apa yang dia mau tersampaikan menunjukkan pada dirinya ada sifat kalam. Nah, orang yang nggak bisa demikian itu berarti pada dirinya nggak ada sifat kalam. Orang yang nggak bisa menyampaikan apa yang dia maui berarti nggak bisa memunculkan kalam yang ada pada dirinya. Maka itu disebut orang yang nggak punya sifat kalam. Dan yang semakna dengan bisu itu apa? Yang semakna dengan bisu itu diam. Sengaja nggak mau ngomong, sengaja nggak berbicara, itu semakna dengan bisu. Nah, orang pura-pura tuli, nanti ajak ngomong diem aja. Padahal dia dengar, nanti kan nggak tahu ini orang pura-pura tuli apa memang betul-betul tuli kan nggak tahu. Ini orang bisu atau membisu kan nggak tahu. Jadi membisu itu bagian dari perkara yang mustahil bagi Allah. Seperti Allah merahasiakan sesuatu. Rahasia itu apa? Rahasia itu apa? Ngomong tapi nggak mau orang tahu, yang lain tahu. Ngomong tapi kok gimana sih? Nggak rahasia begitu. Cuma satu orang aja. Rahasia itu maknanya menyembunyikan yang dia ketahui gitu nantinya. Membisu tadi, bisu itu berarti apa yang dia ketahui nggak diomongkan. Gitu. Ini membisu atau merahasiakan sesuatu sama. Gitu. Kalau merahasiakan mungkin hanya pada sebagian pengetahuan. Tapi kalau membisu semuanya gitu loh. Kalau merahasiakan sebagian pengetahuannya nggak disampaikan, sebagian disampaikan. Kalau membisu semua pengetahuannya nggak mau disampaikan, membisu namanya. Ini juga termasuk maknanya apa? Mustahil bagi Allah. Dan yang semakna pula dengan membisu, dengan kalamnya orang bisu itu apa? Ngomongnya Allah dengan huruf atau dengan suara. Ini termasuk kalam bisu. Orang kalau bisu, berarti nggak bisa menyampaikan semua yang dia ketahui. Dia hanya bisa menyampaikan sebagian yang dia ketahui. Sebagian yang dia ketahui bisa disampaikan, sebagian yang lainnya nggak bisa. Bukan dia nggak mau menyampaikan, bukan. Dia ingin menyampaikan, tapi nggak bisa menyampaikan semuanya. Jadi nih, kalau membisu itu nggak mau menyampaikan semuanya, merahasiakan nggak mau menyampaikan sebagiannya. Ini dia mau menyampaikan semuanya, tapi nggak bisa. Terhalang. Itu ketika ngomongnya pakai suara, pakai huruf, yang terjadi pasti itu. Dia tidak bisa menyampaikan semua yang dia ketahui. Untuk menyampaikan semua yang diketahui, dia harus berulang-ulang. Sama dengan kalamnya orang gagu. Orang gagu kalau ngomong kan satu-satu. Terus nggak bisa menyampaikan semua yang dia mau. Harus nyampeinnya satu-satu. Walaupun omongannya orang yang pakai huruf suara itu ngomongnya fasih, ngomongnya balaghah. Balaghah itu maknanya luas,
suaranya fasih, tetap kalamnya orang bisu. Bukan kalam yang sempurna, bukan. Kalam yang sempurna itu kalam yang wahid. Dengan satu kalam bisa menyampaikan segalanya. Itu kalam sempurna baru. Kalau kalam yang satu-satu itu nggak sempurna, walaupun suaranya bagus, walaupun fasih, walaupun balaghahnya tinggi. Yang mana ketika dinisbatkan pada hawadis, oh ini omongannya sempurna. Kalau nisbat pada kita, kalau nisbat pada Allah, nggak sempurna begitu. Jadi kalam yang sempurna itu harus kalam yang bisa menyampaikan semuanya. Jadi semua kalam yang huruf yang suara dan yang semakna dengan itu dalam diri kita maupun kalam nafsinya kita itu secara makna lazim pada bisu dan mustahil itu semua disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada suara atau ada omongan yang bagus. Ini burung ini kalau bersuara bagus. Suaranya burung yang bagus ini bagus banget, burung itu bersuara. Tapi suara yang bagus itu kalau disifatkan pada yang lain gimana? Pokoknya kambing kok berkicau gitu. Jadinya kambing sempurna apa enggak? Walaupun berkicau itu kalau di burung sempurna gitu loh. Ini kalau tiba-tiba kambing kok berkicau, ini kambing apa ini? Kambing kok berkicau? Burung mengembek gitu. Ini burung apa? Gitu. Jadi sempurna, walaupun sesempurna-sempurnanya kalamnya kita, itu kalau dinisbatkan kepada yang lain, jadi nggak sempurna. Jadi jangan dianggap, oh ini omongannya bagus, semuanya indah, semuanya. Ya itu bagi dia. Tapi ketika disandarkan kepada yang lain, bukan sesuatu yang bagus malah. Makanya jangan dianggap kalau Allah itu ngomongnya kayak kita, fasih, ya malah nggak bagus. Itu bagus itu di ente. Nah kalau di Allah, ya malah nggak bagus. Allah kalau begitu malah jelek omongannya, gitu loh. Bukan berarti kan kalau saya bersuara indah, baca Qur'annya indah, fasih, Allah begitu juga. Oh ya cacat kalau Allah begitu, gitu loh maksudnya. Wong burung yang indah saja, kalau tiba-tiba kok ente yang bersuara seperti burung, itu jadi nggak indah, nggak. Ini orang apa burung, malah nggak pantas gitu loh maksudnya. Jadi mustahil kalamnya Allah itu sebagaimana kalam yang ada misalnya, yang ada serupanya gitu.
Nah, terus mau menggambarkan kalam yang wahid itu kalamnya bagaimana? Kalam yang esa. Kalam yang esa itu kalam yang nggak tersusun, nggak berulang-ulang, tapi dengan satu kalamnya bisa menyampaikan segala sesuatu. Nah, ditunjukkan pada apa? Nabi Musa alaihissalam mendengar kalamnya Allah. Bagaimana Nabi Musa bisa mendengar kalamnya Allah? Sedangkan kalamnya Allah itu nggak berulang-ulang. Nabi Musa hanya mampu mendengar sesuatu yang pendengarannya harus berulang-ulang. Ada 3 orang ngomong, 4 orang nih. Ente dengan pendengaran yang satu mendengar semuanya bisa nggak? Nggak bisa. Hah? Apa? Fokusnya satu. Lah kalamnya Allah itu kalam yang esa, tapi bisa menyampaikan segalanya. Gimana Nabi Musa bisa diajak ngomong sama Allah? Maka ulama menyampaikan, oh, Nabi Musa itu mau dapat informasi. Informasi yang akan diberikan sama Nabi Musa itu umpamanya 1000 kata. Umpama info yang akan diberikan 1000 kata. Maka Allah menjadikan 1000 pendengaran untuk Nabi Musa. Hingga dengan kalam yang esa, Nabi Musa bisa memahami 1000 info itu. Nah, ketika Nabi Musa itu mendengar kalamnya Allah, dikatakan Allah menjadikan 100.000 pendengaran pada Nabi Musa. Hingga Nabi Musa bisa memahami 100.000 kata dengan satu waktu, satu kalam. Ente pernah lihat itu enggak? Kalau di Polda itu ada layar monitor, ini perempatan sini, itu lengkap tuh. Bisa nggak dilihatkan? Kenapa? Karena penglihatan kamu satu. Kalau Allah bikin kamu 1000 penglihatan, ini bisa lihat semuanya bersamaan, gitu kan? Karena kamu yang diberikan oleh Allah satu penglihatan, maka lihatnya harus satu-satu. Padahal udah ditujuin banyak wanita ya, padahal udah ditujuin banyak gambar. Tapi kita nggak bisa melihat bersama. Kalau kamu lihat itu penglihatannya lalat itu kan, kalau lihat, bisa melihat. Itu Allah bikin penglihatan begitu. Allah mampu bikin kamu melihat bersamaan semua bisa, gitu. Tapi yang Allah bikin pada kamu satu penglihatan. Itu namanya kalam yang sempurna. Allah menyampaikan dengan kalamnya dengan cukup satu kalam, nggak usah berulang-ulang. Nah, kitanya yang mendengar nggak mampu mendengar kalam itu kecuali Allah menjadikan bagi kita pendengaran yang banyak sesuai info yang akan Allah berikan. Dan nggak mungkin kita bisa mendengar semua kalamnya Allah, nggak mungkin. Kenapa? Karena kalamnya Allah itu nggak terbatas. Informasi yang bisa disampaikan Allah dengan kalam itu nggak terbatas sebagaimana ilmunya. Jadi ketika mau menyampaikan info kepada kita, ya sesuai dengan yang mau diinfokan aja. Nggak semuanya yang Allah ketahui akan diinfokan, nggak bisa. Nah itu ketika Nabi Muhammad ngobrol sama Allah gimana, Beb? Yang namanya ngobrol itu gimana? Yang kata-kata ada-adaan. Ya enggak, belakang-belakangan juga bisa. Ngobrol ada depan. Hah? Lah yang ngobrol itu gimana? Ngobrol itu gimana? Gantian. Hah? Ganti-gantian. Bergantian. Yang satu mendengar, yang satu ngomong. Nanti sebaliknya, yang satu mendengar, yang satu ngomong. Itu namanya ngobrol gitu loh. Kalau ngomong dua-duanya,
orasi. Itu berantem namanya. Kalau ngobrol itu harus Gantian. Allah dialog dengan Nabi Muhammad. Berarti Allahnya ngomong, Nabi Muhammad dengar. Nabi Muhammad ngomong, Allah diem dong. Kalau ada waktu bagi Allah diem itu mustahil. Allah itu nggak ada diem itu mustahil bagi Allah. Karena diem itu menghilangkan sifat kalam. Jadi ketika dialog, maknanya itu terlihat seperti dialog. Apa dialognya? Allah membuka hijab Nabi Muhammad, menutup lagi hijabnya, buka lagi hijabnya, tutup lagi hijabnya, begitu loh. Bukan Allahnya berhenti ngomong lagi, berhenti ngomong, bukan. Sifat kalamnya Allah itu wajib. Hanya Nabi Muhammad dibuka hijabnya sekali, kemudian ditutup. Kalamnya Allah nggak berkurang, tetap wajib nih. Tapi Nabi Muhammad nggak mendengar kalamnya. Ketika nggak mendengar kalamnya, dia ngomong. Kemudian dibuka hijabnya, dia dengar kalamnya Allah, tutup lagi. Jadi bukan Allah yang berhenti ngomong lagi, bukan. Tapi Rasulullah yang ngomong berhenti gitu. Nah, Allahnya membuka tutup hijabnya Nabi. Gitu. Mendengar kalamnya lagi, tutup lagi, mendengar kalamnya lagi, tutup lagi. Jadi yang dipahami begitu, hingga sifat kalamnya Allah itu nggak berkurang, wajibnya kalam. Nggak dipahami terus Allahnya pernah berhenti ngomong lagi, enggak. Tapi hijabnya Nabi dibuka, ditutup, dibuka, hingga seakan-akan keduanya ngobrol gitu. Terlihat seperti ngobrol gitu. Rasulullah minta, ya Allah, sholatnya jangan 50, turunin dong. Allah buka hijab, ya sudah 45, turun, naik lagi, jangan 45, turun lagi 40, terus gitu loh. Kayak keduanya ngobrol. Nah, orang yang nggak paham sifat kalamnya Allah nggak bisa memahami ini. Makanya orang kadang Quran dihafalin duluan, tapi sifat kalamnya Allah nggak dipahami gimana sih. Paham dulu sifat kalamnya Allah, baru mau baca Quran, mau baca tafsir, mau paham dulu sifat kalamnya Allah. Sifat kalam itu sifat yang paling panjang dibahas, karena banyak perdebatan, banyak pemahaman yang salah memahami sifat kalamnya Allah. Terus yang terakhir, wa adzadu sifatil ma'nawiyati wadhihatun min hadih. Kemudian setelah selesai membahas ta'alluq mustahilnya sifat ma'ani, yaitu sampai dengan mustahil bisu, dan juga mustahil dalil lawannya sifat ma'nawiyah. Apa itu mustahil? Ajizan, karihan, terus jahilan, mautan, asamma, bakman, terus amma, asamma, dan abkama. Ini semuanya berkaitan pula dengan apa yang menjadi mustahilnya pada sifat ma'ani. Maka dikatakan, dan lawannya sifat ma'nawiyah wadihatun min hadi. Sudah jelas dari apa yang sudah dibahas dari sifat ma'aninya. Kan mustahil Allah itu ajizan, zat yang lemah. Kalau sifatnya ajiz, pasti jadinya ajizan. Kalau sifatnya karoha, pasti karihan. Kalau sifatnya itu jahil, pasti jahilan. Maka kalau ajiz itu mustahil, berarti ajizan mustahil. Kalau karoha mustahil, berarti karihan mustahil. Kalau juhul itu mustahil, berarti jahilan mustahil. Itu pula sampai kalau bakmun itu mustahil, berarti abkama juga mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selesai kita membahas 20 sifat yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa amal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Dan yang jaiz bagi Allah itu hanya ada satu. Yang mustahilnya ada berapa? Wajibnya 20, mustahilnya 20, yang jaiznya hanya satu. Jaiz ini adalah pokok perkara jaiz itu hanya satu. Pokok perkara jaiznya Allah itu apa? Fa fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Jadi jaiznya Allah itu hanya satu. Yang jaiz bagi Allah apa itu? Menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Gak ada yang lain, gak ada. Jadi jaiz itu mau bicara perbuatannya Allah.
Jaiz itu bukan sifatnya Allah. Allah nggak ada sifat jaiz pada dirinya, nggak ada. Kalau Allah pada dirinya ada sifat jaiz, nanti zatnya juga jaiz. Kalau sifatnya jaiz, berarti zatnya juga jaiz. Maka jaiz itu bukan bicara tentang sifat. Maka perkara yang dinisbatkan kepada Allah. Maka ini masuk kepada perbuatan. Bukan zat, bukan sifat. Karena kita mengenali sesuatu itu tiga hal. Kenal zatnya, kenal sifatnya, kenal perbuatannya. Nah, perbuatan ini bukan zat dan bukan sifat. Perkara yang ikut saja kepada si zat dan sifatnya. Bukan zatnya sendiri dan bukan perbuatannya, sifatnya sendiri. Maka bagi Allah juga ada perkara jaiz. Apa itu? Menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu di bagian dari perkara jaiznya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara perkara jaiz bagi Allah apa? Allah menciptakan apa? Menciptakan kebaikan, menciptakan keburukan. Itu perkara jaiz bagi Allah. Boleh saja Allah bikin yang baik-baik, Allah bikin yang buruk-buruk, boleh loh. Allah kok bikin yang buruk-buruk? Lah masalahnya apa? Contohnya buruk itu apa? Membunuh. Contohnya buruk mematikan atau membunuh? Emang Allah membunuh siapa? Kalau mematikan boleh saja. Allah itu mematikan, menghidupkan, mematikan. Allah menjadikan anak kecil yang nggak punya dosa, nggak punya kesalahan, dijadikan sakit, dijadikan mati, dijadikan kena bom, kepalanya pecah, hancur segalanya. Boleh-boleh saja. Yang menghalangi apa? Nah? Oh, nggak boleh Allah bikin begitu. Ya kenapa nggak boleh? Kok tega banget, jahat. Ya kok jahat? Jahat itu kalau kaitannya, yang namanya jahat itu, zalim itu kaitannya, kalau yang dihancurkan, yang itu perkara miliknya orang lain. Ente punya sepeda nih, saya ambil sepeda kamu, saya banting, saya hancurin, saya jadinya jahat. Boleh, kenapa? Oh, sepedanya orang kok dihancurin. Nah, kalau sepeda saya sendiri, saya punya sepeda nih, saya banting, saya hancurin, yang memprotes siapa? Lu kok dihancurin? Nah, sepeda saya terserah saya dong. Kayak saya nyuruh Bogor bikin rumah, udah jadi rumahnya keren, tur hancurin, boleh nggak? Ya boleh, rumah saya kok. Kalau rumahnya Gopur saya hancurin, nah saya boleh. Rumah kamu mana? Oh, saya hancurin. Nah, ini rumah saya sendiri, saya yang bikin sendiri. Jangan dihancurin, Pak. Lah kamu kan saya suruh, kok kamu yang protes? Rumah saya. Allah bikin gempa bumi, bikin. Ya nggak ada masalah, begitu penciptaannya sendiri, miliknya sendiri, gitu loh. Yang mau protes siapa kecuali miliknya orang lain dihancurin. Ini anak kecil ini yang makhluknya Allah. Langit yang makhluknya Allah. Lah Allah menghancurkan makhluk sendiri. Loh kok mau sok tega banget? Lah kok tega banget? Lah kok pakainya perasaan ente loh. Kalau ente tahu pahala yang Allah berikan kepada orang tua yang anaknya sakit, sabar ngurusi anaknya yang sakit. Orang tua itu akan minta tiap hari anaknya sakit. Kalau kamu tahu pahala yang Allah berikan karena ngurusin anak yang sakit, ini bapaknya akan minta, ya Allah, jangan sehat ya Allah, biar sakit terus. Sayang pahalanya nggak ditunjukin, jadi pengennya anaknya sembuh, diobatin sono, biar cepat sembuh. Kalau tahu pahalanya, udah nggak apa-apa, nggak sembuh nggak apa-apa ya Allah. Itu loh. Banget banyaknya pahala yang Allah kasih ketika orang tuanya nerima, sabar, mau ngurusin, nggak protes sama Allah. Ketika kamu punya anak, Allah bikin mati, Allah bikin hancur, kamu kok nerima, kamu diberi pahala yang luar biasa oleh Allah. Karena anak itu Allah jadikan pada diri kamu, itu titipannya Allah. Kalau kamu merasa ini milik kamu sendiri, anaknya mati, kamu nangis, sedih, kenapa kok diambil? Itu miliknya Allah kok. Dititipin sama kamu.
merasa memiliki, kan repot. Terus ketika merasa memiliki, nggak terima Allah ngambil gitu, nggak terima Allah matiin, nggak terima Allah hancurin. Gimana sih? Ini di antara perkara jais bagi Allah. Allah bikin kebaikan ya boleh, bikin keburukan ya boleh. Dan bagi Allahnya nggak buruk. Kenapa nggak buruk? Karena yang namanya buruk itu berkaitan sama hukum. Lah, yang menghukumi Allah siapa? Kalau ada umpamanya nih, kalau ada kucing ngancurin jok motor kamu sampai hancur, kucing jahat nggak itu? Kucingnya jahat nggak? Nah, kalau kucingnya itu jahat, kalau kucing itu jahat, kan hanya ada kucing yang baik nggak gitu loh? Mau dipenjara kucingnya? Bebas, kenapa? Bagi kucing nggak ada hukumnya. Baik dan buruk itu kaitan sama hukum gitu loh. Bukan dia ngerjain sesuatu langsung jahat, yang bisa menisbatkan jahat kalau dia kena hukum. Lah Allah kena hukum. Yang hukumin Allah siapa? Allah mau ngancurin kayak mau gimana sih gitu kan. Jadi Allah menjadikan kebaikan, menjadikan keburukan. Ini bagian dari perkara yang jais bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus mengutus nabi juga jais bagi Allah. Ini jangan sampai kayak orang-orang yang mengatakan Allah nggak boleh bikin yang jelek-jelek. Mu'tazilah tuh, Qadariyah begitu. Allah yang boleh bikin yang baik-baik saja, nggak boleh bikin yang buruk-buruk. Mari kita bahas itu kan. Bagaimana sih kok Allah hanya bikin yang baik-baik saja? Yang buruk yang muncul dari mana munculnya? Yang buruk muncul dari mana kalau nggak Allah yang bikin? Perzinaan, pembunuhan, itu bukan Allah yang bikin. Allah nggak bikin itu. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan keburukan. Allah pinginnya baik. Lah kalau Allah pinginnya baik, kenapa yang buruk terjadi? Pertanyaannya begini, Allah tahu nggak kalau orang ini akan ngelakuin keburukan? Tahu nggak? Tahu. Nah, kalau Allah nggak tahu, goblok dong Allah. Masa Allah nggak tahu gimana sih? Oh Allah tahu. Lah kalau Allah tahu tapi Allah nggak kepingin, kenapa nggak dicegah? Lemah dulu. Itu dong maksudnya. Kalau Allah tahu dan Allah nggak ingin itu terjadi, siapa yang harusnya? Jadi cegah dong. Oh, Fir'aun itu akan jadi orang yang berbuat kejahatan di dunia ini, menghancurkan orang, bunuh orang. Hitler deh. Akan bunuh ribuan orang. Allah tahu. Ya jangan dibikin Hitler selesai kan? Kenapa kok Allah tahu Hitler akan jadi pembunuh tapi masih dibikin sama Allah? Berarti keburukan itu dikehendaki oleh Allah, tapi nggak diperintahkan. Beda nih, ada keinginan, ada perintah, ada larangan. Ini dua hal yang berbeda. Jangan dianggap kayak Mu'tazilah. Kalau Allah ingin pasti merintah, kalau Allah nggak ingin pasti melarang. Itu bukan ahli sunnah. Ahli sunnah punya rel yang berbeda. Ingin dan perintah dan larangan dua hal. Ada yang Allah larang tapi Allah inginkan. Allah melarang, nggak boleh zina, nggak boleh minum arak, tapi Allah inginkan itu terjadi. Gitu. Ahli sunnah begitu, hingga yang baik dan buruk semua diciptakan oleh. Terus mengutus Nabi juga bagian dari perkara jais bagi Allah. Makanya ada perdebatan antara orang-orang ahli sunnah sama orang-orang Mu'tazilah. Dulu namanya Ali Al-Jubai. Ali Al-Jubai itu gurunya atau bapak angkatnya Imam Asy'ari. Bikin sebuah pertemuan, yang keduanya mau debat, disaksikan orang banyak. Imam Asy'ari mengajukan, kalau ada anak kecil, dia hidup sampai dewasa, berbuat baik,
sampai mati dalam kebaikan, masuknya mana? Surga. Yang kedua, kalau ada anak kecil, dia dewasa berbuat jahat sampai mati dalam kejahatan, masuknya mana? Neraka. Karena dia berbuat jahat, Allah akan menghukum dia sesuai dengan kejahatannya. Yang ketiga, kalau ada anak kecil, dia belum berbuat baik, belum berbuat jahat, masih kecil mati, masuknya mana? Kata Mu'tazilah, kata Jubai jawab, masuk surga. Loh, kenapa kok surga? Karena Allah tahu kalau dia gede nanti akan berbuat jahat, maka Allah matikan dia. Jadi Allah berbuat baik dengan mematikan anak itu kecil. Allah berbuat baik karena kalau dia gede dia akan berbuat jahat. Kayak gitu protes dong. Kalau kayak gitu kita bisa protes dong. Mati sampai kedua. Maka ketika Jubai jawab itu, kata Imam Syari, kenapa yang kedua tadi nggak dimatikan waktu kecil saja? Yang kedua tadi, dia hidup dari kecil sampai gede maksiat, sampai mati maksiat. Allah tahu kan, kenapa nggak dimatikan saja? Kayak yang kecil tadi kan selesai, berarti nggak akan ada kemaksiatan. Maka mereka Jubai terdiam, nggak bisa jawab. Karena cara berpikirnya salah, gitu loh. Hingga dia nggak bisa menjawab, nggak bisa membantah apa yang disampaikan oleh Imam Asy'ari. Jadi berbuat baik, menciptakan kebaikan itu maunya Allah, memang Allah mau begitu. Nah, untuk apa? Kalau bicara untuk apa, hikmahnya banyak. Allah mau menampakkan perbedaan. Ini loh, orang yang saya bikin taat, orang yang saya bikin maksiat, itu beda, tingkahnya beda, kerjaannya beda. Nanti di akhir juga akan saya bedakan. Terus mengutus Nabi juga perkara yang jaiz. Allah menjadikan Nabi, jangan seperti pendapatnya orang-orang siapa India yang mengatakan Allah itu ya boleh saja bikin utusan, tapi Allah nggak menjadikan utusan. Sehingga mereka nggak percaya sama seorang Rasul. Bagi mereka, Tuhan itu akan ngasih informasi nggak perlu lewat Rasul. Bagi mereka, kalau ada orang kesurupan, itu Allah lagi ngomong. Tuhan lagi ngasih info. Bagi mereka, kalau orang kesurupan, itu dimuliakan, dicatat, ngomong apa. Ini info dari Tuhan katanya. Wangsit dari Tuhan. Karena mereka menolak adanya Nabi. Hingga dari mana akan ada info dari Tuhan? Dari mereka ini. Nggak mungkin Tuhan ngutus Nabi untuk apa? Ini bukan pendapatnya ahli sunnah wal jamaah. Hah? Nah ya sudah, tahu aja sendiri. Nggak ada ilmu. Atau pendapatnya orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah wajib mengutus Nabi. Oh itu harus mengutus Nabi. Itu bukan ahli sunnah. Jadi mengatakan boleh-boleh saja bagi Allah mengutus Nabi. Terus wassalah wal aslah. Allah menjadikan yang baik-baik saja. Itu juga bukan pendapat ahli sunnah wal jamaah. Terus di antara lagi yang jaiz bagi Allah apa? Memasukkan hambanya ke dalam surga, memasukkan yang maksiat ke dalam neraka, atau sebaliknya Allah boleh saja memasukkan orang yang taat ke dalam neraka, orang yang maksiat ke dalam surga. Tapi jaiznya jaiz nadhari, bukan jaiz daruri. Di antara yang lain lagi, di antara perkara jaiz ru'yatullah. Allah boleh saja menampakkan dirinya kepada para hambanya. Allah boleh menjadikan hambanya melihat dirinya nanti di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia itu hanya terjadi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk perkara-perkara jaiz bagi Allah. Kemudian selesai kita membahas semua sifat-sifat Allah yang wajib 20, yang mustahil 20, dan yang jaiz 1. Selesai.
Maka lanjut kita akan membahas wal Qur'an. Amal burhanu wujudi ta'ala kita akan sambung yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana iqtarafna wa anana asrafna la ladha ashrafna fatub 'alaina taubah أغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعاتي واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة المسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد توصي صحبي الحمد لله في البدء والآن ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.